Baiklah, saya Novia Gani Putri dari Program Studi Manajemen akan menjelaskan fenomena fight fighting dalam organisasi. Pembahasan ini meliputi apa itu fight fighting, mengapa itu terjadi, perspektif perilaku dan budaya organisasi, peran struktur organisasi dalam menanganinya, kerja hybrid dan tantangan karyawan generasi Z, serta contoh studi kasus yang berhasil menanganinya, dan rekomendasi strategis organisasi. Apa itu fight fighting? Fight fighting itu biasanya kondisi ketika karyawan tetap bekerja, tetapi hanya sebatas memenuhi kewajiban minimum tanpa memberikan kontribusi lebih atau tidak mau terlihat aktif. Biasanya fenomena mulai meningkat seiring dengan perubahan cara kerja dan setelah pandemi berlalu. Mengapa itu bisa terjadi? Penyebabnya itu pertama, kelelahan atau burnout tanpa mendapat kompensasi lebih, kurangnya penghargaan, rendahnya keterlibatan kerja, adanya budaya organisasi yang kurang mendukung, serta ekspektasi yang terlalu tinggi sehingga tidak mencapai apa yang diharapkan, serta karakteristik generasi ini mengutamakan keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadinya atau bisa disebut dengan work-life balance. Perspektif perilaku dalam organisasi. Dari sisi perilaku, fighting muncul sebagai respon pasif karyawan kepada pekerjaannya ketika dia merasa frustasi, merasa tidak puas. Karyawan menilai imbalan yang dia terima tidak sebanding dengan kontribusi mereka, sehingga mereka memilih untuk menarik diri secara psikologis sebagai bentuk respon ketidakpuasan. Perspektif budaya organisasi, budaya organisasi yang hanya fokus pada hasil tanpa memperhatikan kesejahteraan karyawan, ini bisa meningkatkan resiko demotivasi atau disengagement. Sebaliknya, ketika budaya organisasi membangun komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang empati, ini bisa mengurangi resiko itu. Dan juga organisasi yang adaptif terhadap perubahan, seperti kerja hybrid, biasanya lebih berhasil menjaga motivasi karyawan dalam bekerja. Lalu struktur organisasi yang tepat untuk menangani quiet fighting ini adalah kita harus menghindari struktur organisasi yang datar. Kita harus membangun komunikasi yang mudah dan pengambilan keputusan yang cepat. Strukturnya harus fleksibel dan desentralisasi, memberikan otonomi yang diperlukan karyawan. Didukung dengan teknologi komunikasi, kerja hybrid juga penting agar keterlibatan tetap terjaga. Selain itu, peran kerja harus jadi jelas dan pengukuran kerja pun menjadi adil. Kerja hybrid dan karyawan generasi Z. Generasi Z ini sangat menghargai fleksibilitas kerja, seperti saya jelaskan tadi pertama, dan keseimbangan hidup, work-life balance, serta mencari makna dalam pekerjaannya. Namun, kerja hybrid membawa risiko isolasi sosial dan kurangnya umpan balik langsung yang dia terima pada saat dia bekerja. Solusi yang bisa diberikan adalah membangun atau membentuk platform komunikasi yang aktif, mentoring digital, dan manajemen kinerja yang adaptif. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus perusahaan yang berhasil melewati fenomena ini dengan baik, yaitu contohnya Google. Google mengalami kasus fighting pada tahun 2021 sampai dengan 2022. Setelah masa pandemi dan itu mulailah bergeser ke pergeseran ke kerja hybrid. Google mengalami penurunan semangat kerja dari para karyawannya. Tapi strategi apa yang dia lakukan sehingga dia berhasil melewati itu? Yang pertama adalah Google Simplicity Sprint. Di sini CEO-nya Sundar Pichai meluncurkan program untuk menyederhanakan proses kerja dan fokus menekan dampak quit fighting. Yang kedua, People First Culture. Di sini dia memberikan umpan balik yang real time antara manajer dan karyawan, sehingga mendorong komunikasi yang terbuka, pengakuan atas kontribusi karyawannya. Kebijakan fleksibilitas. Kebijakan fleksibilitas ini mendorong kebijakan kerja hybrid yang adaptif dan opsional untuk tim tertentu. Maksudnya tim tertentu itu dia membangun tim khusus dan itu membuat beberapa karyawan dia merasa dihargai. Wellness days and internal coaching, yaitu
CEO-nya ini atau Google-nya ini dia membuat hari libur tambahan dan akses coaching untuk menangani stres dan burnout sehingga karyawan dapat bekerja lebih aktif dan lebih berkreasi. Feedback loop internal. Di sini karyawan dilibatkan dalam keputusan terkait cara kerja dan bagaimana mereka mau, pola kerja apa yang mereka mau lakukan ke depannya melalui survei secara berkala. Rekomendasi strategi organisasi. Yang pertama, organisasi sebaiknya membangun budaya inklusif dan komunikasi yang terbuka, memberikan fleksibilitas kerja yang terstruktur dalam sistem hybrid, memberikan pelatihan kepemimpinan empati dan manajemen dan keterlibatan manajemen, pengukuran kinerja yang berbasis hasil dan target yang realistis, menjalin hubungan interpersonal melalui mentoring, serta memperhatikan kesejahteraan mental dan fisik karyawan secara konsisten. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari fenomena quiet quitting adalah ketidakseimbangan antara ekspektasi organisasi dan kebutuhan karyawan, khususnya generasi Z, perspektif perilaku budaya, dan struktur organisasi sangat penting dalam mencegah fenomena ini. Kerja hybrid yang didukung strategi human center menjadi kunci untuk menjaga keterlibatan dan produktivitas karyawan. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai fenomena quiet fighting. Terima kasih.